Jadi materi kita hari ini adalah masih obat-obatan yang berkaitan dengan susunan saraf pusat. Jadi kita akan belajar farmakologi terkait obat-obatan yang mempengaruhi susunan saraf pusat, yaitu obat sedatif, obat hipnotik, dan obat anestesi. Kalau minggu lalu kan kita sudah pelajari sama obat-obatan yang mempengaruhi susunan saraf pusat, itu adalah analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Oke, ini sudah saya jelaskan juga minggu lalu ya, saya lewati. Ini berkaitan dengan hantaran rangsangan atau stimulus gitu dari organ reseptor ke susunan saraf pusat atau otak, tempat koordinasi, kemudian nanti dihantarkan lagi ke organ efektor. Nah, untuk penghantaran sensory input maupun motor output itu melalui sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Ini sudah kita bahas juga minggu yang lalu. Nah, ini juga sudah ya sepertinya. Jadi mengingat kembali sistem saraf terbagi dua, saraf pusat dan saraf tepi. Untuk sistem saraf tepi, ini udah kita pelajari juga di 2 minggu yang lalu berkaitan dengan sistem saraf otonom, di mana dia mengendalikan fungsi organ efektor secara tidak kita sadari. Sedangkan ada juga saraf somatik, dia mengendalikan fungsi organ efektor dengan kita sadari. Biasanya sistem saraf somatik ini terdapat di otot-otot lurik di tangan, gitu, sehingga bisa dikendalikan secara sadar. Kalau yang sistem saraf otonom biasanya di otot polos, itu di organ-organ seperti jantung, pembuluh darah, paru-paru, saluran cerna, dan lain sebagainya, di mana fungsinya dikendalikan secara tidak sadar. Nah, kalau sistem saraf pusat masih ingat kemarin ada 2 juga, otak dan sumsum tulang belakang, di mana otak juga terbagi menjadi 3, otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Ini juga sudah kita pelajari ya, jadi di otak gitu, baik cerebrum atau cerebellum ataupun medula oblongata, ada bagian-bagian di otak tersebut yang dia mengatur berbagai fungsi dari tubuh. Ini. Nah, ini penggolongan obat susunan saraf pusat kemarin sudah kita pelajari yang nomor 1. Nah, nanti yang kita pelajari adalah yang nomor 5. Jadi, golongan obat yang dia menekan hampir secara keseluruhan atau sistemik. Nah, ini contohnya adalah obat sedatif, hipnotik, dan anestesi. Ya, kita masuk ke golongan obat pertama, sedativa dan hipnotika. Hipnotika, jadi yang hipnotika nama lainnya adalah obat tidur. Istilah farmasinya disebut hipnotik atau hipnotika. Pengertiannya adalah sekelompok obat yang dia dalam dosis terapi diperuntukkan untuk meningkatkan keinginan tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Jadi biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan tidur ya. Jadi bisa menggunakan obat tidur atau hipnotik. Jadi dia mempermudah atau menyebabkan tidur. Nah, karena dia digunakan sebagai obat tidur yang fungsinya bisa mempermudah atau menyebabkan keinginan untuk tidur, nah lazimnya obat-obat hipnotik ini digunakan pada malam hari. Nah, jadi idealnya gitu obat-obat hipnotika ketika dia mempermudah atau menyebabkan tidur gitu, dia tidur yang disebabkan oleh obat-obat hipnotik ini menyerupai tidur alami gitu, di mana pada saat bangun keesokan harinya tidak ada efek sisa. Efek sisa dimaksud ini misalnya tidak ada efek mengantuk gitu atau lemah lesu gitu, tapi sama seperti tidur alami gitu. Jadi ketika bangun keesokan paginya itu berasa seger. Nah, idealnya obat hipnotik adalah seperti itu. Nah, ini jadi golongan obat-obat hipnotik nanti. Nah, ini kenapa obat-obat hipnotik dan sedativa pembahasannya dalam biasanya pembahasannya menjadi satu gitu, karena biasanya obat-obatan yang digunakan untuk hipnotika, untuk sedativa gitu, biasanya golongan obat yang sama, di mana tadi
dia ketika diberikan dalam dosis dia diberikan pada malam hari dalam dosis yang lebih tinggi gitu, dia bisa bermanfaat sebagai hipnotika atau menyebabkan tidur. Tetapi ketika obat tersebut diberikan dalam dosis yang lebih rendah dibandingkan ketika dia diperuntukkan sebagai hipnotik gitu, dan kemudian dia bisa digunakan pada pagi, siang atau malam hari. Nah, tujuannya biasanya untuk menenangkan. Jadi dia digunakan sebagai obat sedativa. Nah, ini ya. Jadi dia berfungsi menurunkan aktivitas, mengurangi ketegangan, dan menenangkan penggunaannya. Jadi obat sedatif dan hipnotik itu satu golongan obat yang sama, cuma penggunaannya yang berbeda. Dan dosisnya ketika digunakan, peruntukannya untuk hipnotik dan sedatif, gitu, dosisnya juga berbeda. Untuk penggunaan sebagai sedativa, biasanya dosis yang digunakan lebih rendah. Nah, ini kurva dosis respon untuk pemberian hipnotik dan sedatif. Bisa kalian lihat ya. Jadi umumnya golongan obat hipnotik sedatif itu yang terkenal yang generasi awal biasanya barbiturat. Nah, sekarang yang berkembang itu adalah golongan benzodiazepin. Nah, bisa kalian lihat pada dosis yang lebih rendah, gitu, dia ketika diberikan akan menghasilkan efek sedasi, gitu, yang di kiri. Ya. Jadi dosis yang paling rendah dia akan memunculkan efek sedasi atau efek menenangkan. Ketika dosisnya meningkat atau diberikan dengan dosis yang lebih dari dosis yang sebelumnya tadi, gitu, maka dia bisa memunculkan efek hipnosis atau menyebabkan tidur. Nah, bisa kalian lihat lagi ketika dosisnya diberikan meningkat lagi gitu. Nah, ini bisa memberikan efek anestesi. Nah, khusus untuk barbiturat ya, kalau digunakan dalam dosis yang berlebih lagi, ini bisa sampai menyebabkan koma. Ini mekanisme kerjanya. Nah, jadi dia bekerja pada reseptor GABA, di mana reseptor GABA ini punya 5 lokal, yaitu alfa. Alfanya ada 2, kemudian ada beta, beta juga ada 2, dan gamma. Nih, Oke, kita lihat gambarnya biar saya bisa mudah menjelaskan. Nah, ini ya. Ini adalah reseptor GABA. Kalian lihat ya, jadi ada 5 lokal, alfa, beta, alfa, gamma, dan beta. Gimana reseptor GABA ini dia diduduki oleh GABA. Nah, GABA itu dihasilkan oleh neuron presinap. Nah, ini GABA, yang pink-pink ini bulat-bulat nih GABA. Jadi neuron presinap, neuron GABAergic menghasilkan GABA, yang mana nanti dia akan menduduki reseptornya ini, ya, yang warna oranye. Jadi reseptor GABA itu ada di lokal beta. Oke, di mana reseptor GABA ketika dia diduduki oleh GABA, dia akan mengaktifkan atau membuka saluran ion klorida. Nih ya. Jadi ini terbuka nih, yang ini kebuka ketika diaktifkan. Nah, ketika saluran ion klorida terbuka, maka klorida yang di luar sel akan masuk ke dalam sel ini. Ini ya, jadi dia masuk ke dalam sel. Yang mana kalau dia masuk ke dalam sel gitu kan, maka nanti akan banyak klorida di dalam sel. Klorida yang banyak di dalam sel itu bisa menyebabkan ini hiperpolarisasi sel. Nah, ketika terjadi hiperpolarisasi sel, ini akibatnya adalah ini stimulus atau rangsangan atau hantaran impuls itu akan menjadi berkurang gitu. Nah, sehingga memberikan efek hipnotik gitu, sedatif maupun anestesi nanti. Jadi ini karena rangsangannya menjadi berkurang, dia menekan gitu atau menyebabkan depresi susunan saraf
pusat yang kuat gitu. Akibatnya menekan susunan saraf pusat, salah satu efeknya tadi menenangkan dan menyebabkan tidur. Ini ya. Nah, obat-obat sedatif hipnotik, contohnya tadi adalah barbiturat dan benzodiazepin gitu. Dia di sini berikatan terhadap reseptor GABA di antara lokal alfa dan lokal beta. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, ini adalah yang bulat, ini tempat berikatan benzodiazepin, yang segitiga tempat berikatan barbiturat. Jadi obat-obat barbiturat nanti berikatan di sini, obat-obat benzodiazepin dia berikatan di sini. Yang mana ketika dia berikatan dengan lokal alfa ini pada reseptor GABA, sama dia akan mengaktifkan reseptor GABA dan membuka saluran ion klorida. Nah, dengan adanya obat-obat sedatif hipnotik gitu kan seperti barbiturat dan benzodiazepin, dia akan membantu mengaktifkan reseptor GABA tadi sehingga saluran ion kloridanya akan terbuka dan menyebabkan ion klorida dari luar sel akan banyak masuk ke dalam sel hingga terjadi hiperpolarisasi sel yang menyebabkan kemampuan sel untuk dirangsang gitu. Artinya sel atau organ tersebut untuk distimulus atau diberi rangsangan itu menjadi berkurang, maka menyebabkan penekanan susunan saraf pusat secara kuat gitu sehingga bisa menghasilkan efek hipnotik, sedatif gitu, bahkan sampai efek anestesi. Oke, seperti itu mekanisme kerjanya. Jadi dia bekerja terhadap reseptor GABA dengan membuka ion kanal klorida. Jadi membuka kanal klorida sehingga menyebabkan tadi kloridanya masuk dan banyak di dalam sel dan menyebabkan hiperpolarisasi sel. Oke, ini penggolongan tadi. Nah, yang saya jelaskan di awal, jadi obat-obat sedatif dan hipnotik, contohnya adalah golongan barbiturat, benzodiazepin, golongan lain-lain itu contohnya morfin atau obat-obat lain-lain, contohnya ini senyawa yang obat-obat obsolet ini ya, senyawa kalium, natrium, amonium bromida atau kloral hidrat. Tapi ini jarang digunakan karena dia berkhasiat hipnotik yang lemah. Nah, yang sering digunakan ini dua, barbiturat dan golongan benzodiazepin. Tapi untuk golongan barbiturat ini juga sudah jarang digunakan ya, karena dia memang generasi awal. Contohnya fenobarbital, butobarbital, dan siklobarbital. Nah, yang sekarang sering digunakan ini adalah golongan benzodiazepin. Ini contohnya diazepam, prazolam, temazepam, nitrazepam, flurazepam, flunitrazepam, triazolam, estazolam, ataupun midazolam. Ini tadi saya sudah jelaskan bahwa golongan obat ini gitu, contohnya seperti benzodiazepin yang sekarang sering digunakan, dia bisa sebagai hipnotik atau dia bisa memberikan efek hipnotika ketika digunakan dalam dosisnya gitu. Dan juga dia bisa memberikan efek sebagai sedativa atau penenang ketika diberikan dalam dosis yang lebih rendah. Nah, ini bisa kalian lihat golongan benzodiazepin yang diperuntukkan untuk penggunaan sebagai hipnotik atau obat tidur ya. Nah, jadi kalian lihat dosisnya. Tabel ini menjelaskan yang sebelah kiri itu adalah nama generiknya. Jadi ada estazolam, contohnya yang paling atas ya estazolam gitu. Kolom kedua menjelaskan waktu di mana obat mencapai kadar maksimal. Nah, jadi ini farmakokinetik dan dosis obatnya. Dalam tabel ini dijelaskan. Jadi di situ tertulis 2 jam, sehingga estazolam ketika diminum gitu dia akan mencapai kadar maksimal di dalam tubuh setelah 2 jam. Nah, kolom ketiga menjelaskan tes setengah atau waktu paruh, lama tinggal dia gitu, sehingga setengahnya tersisa di dalam tubuh gitu. Jadi 12 sampai 15 jam. Nah, yang tabel selanjutnya itu adalah daily dose ya. Jadi dosis harian gitu, rank dosis harian yang biasa digunakan. Jadi untuk estazolam penggunaannya 1 sampai 2 mg. Nah, untuk tabel selanjutnya itu adalah jalur metabolisme. Nah, jadi dia jalur metabolismenya melalui reaksi oksidasi.
Oke, bisa kalian lihat nanti ya yang lain untuk zopidon, kemudian ada flurazepam, ada kuazepam, temazepam, triazolam, zaleplon, dan zolpidem. Nah, sama. Jadi bisa kalian lihat pada tabel ini dosis yang biasanya digunakan untuk 1 hari penggunaan ataupun farmakokinetik dari obat tersebut. Nah, ini kriteria dari obat hipnotik gitu. Jadi kriteria hipnotika yang ideal ya. Tapi tentunya tidak ada gitu hipnotik yang ideal. Pasti nanti akan ada efek samping. Nah, ini ada beberapa kriteria, diharapkan tidak memiliki efek sisa keesokan hari yang tadi saya jelaskan, artinya dia bisa menyebabkan tidur alami gitu, sama seperti tidur alami ketika tidak menggunakan obat gitu. Sehingga harapannya ketika bangun keesokan harinya tidak ada efek sisa atau istilahnya biasanya hangover. Nah, kemudian diharapkan onsetnya cepat, mulai kerja waktu obat tersebut cepat. Nah, bahaya timbulnya ketergantungan minimal, efek rebound insomnia-nya minimal. Artinya efek rebound insomnia ini ketika obat-obat hipnotik gitu kan dia membantu tidur, tapi ketika dia tidak digunakan lagi gitu, harapannya dia malah tidak menyebabkan insomnia gitu. Karena kebanyakan ada beberapa obat hipnotik yang ketika terbiasa menggunakan obat tersebut gitu, maka pasien ketika menghentikan obat hipnotik ini malah menjadi rebound insomnia. Nah, kemudian ini yang tadi tidak mempengaruhi kualitas tidur. Nah, idealnya tidak ada interaksi dengan obat lain juga. Kemudian toksisitas minimal, terutama jika digunakan pada dosis yang lebih besar. Nah, ini adalah dosis benzodiazepin ketika dia digunakan sebagai sedativa ya. Nah, ini yang sering digunakan sebagai sedativa bisa kalian lihat pada tabel ini. Yang kolom paling kiri itu adalah nama generik seperti alprazolam, chlordiazepoksid, clonazepam, clorazepam, diazepam, lorazepam, dan oxazepam. Kolom selanjutnya itu adalah spesialit. Nah, ini yang mungkin juga lumayan sering ya, mungkin agak familiar gitu. Alprazolam generiknya brand name-nya adalah Sanak. Nah, ini juga lumayan sering digunakan sebagai penenang. Valium ya, brand name-nya Valium, generiknya adalah diazepam. Kolom ketiga itu adalah dosis yang diberikan. Nah, jadi kalau alprazolam misalnya 0,75 sampai 4 mg per hari. Kemudian tadi kalau chlordiazepoksid 25 sampai 100 mg. Untuk yang diazepam tadi ya 2 sampai 40 mg. Oke. Nah, ini adalah farmakokinetiknya gitu. Jadi farmakokinetik obat-obat golongan benzodiazepin ketika digunakan sebagai sedativa. Contohnya alprazolam ya. Jadi kalau kolom kedua dia menjelaskan waktu di mana dia mencapai konsentrasi maksimal tadi. Jadi dia setelah diberikan 1 sampai 2 jam dia bisa mencapai konsentrasi maksimal di dalam tubuh. Kemudian kolom selanjutnya adalah tes setengah sama waktu paruh atau lama tinggal obat hingga dia sisa setengahnya atau 50% dari dosis awal. Ini 12-15 jam ya untuk alprazolam. Nah, kemudian untuk kolom selanjutnya adalah metabolic pathway, ini jalur metabolisme. Jadi sama seperti yang tadi ya, dia juga melalui reaksi oksidasi. Oke, kemudian yang kolom terakhir itu adalah protein binding, ini ikatan protein plasma. Masih ingat kan yang waktu kita pelajari farmakokinetika obat, jadi obat-obatan didistribusikan di darah gitu. Selain dia menuju ke tempat kerja, dia juga bisa terikat protein plasma yang ada di darah. Nah, ini alprazolam cukup besar ya, jadi 80% terikat protein plasma, hingga hanya 20% nih yang tidak terikat protein plasma yang bersifat bebas dan bisa berikatan dengan reseptor di tempat kerja. Nah, untuk golongan benzodiazepin kalau kita perhatikan
ikatan dengan protein plasma di dalam darahnya cukup besar ya, lebih dari 80% gitu. Bahkan ini ada yang 97% klorazepam dan oxazepam. Jadi 97%. Oh, ada yang 98% ini. Diazepam. Nah, diazepam, ikatan protein plasmanya cukup besar. Oke. Nah, ini efek samping. Jadi ada efek samping yang sering sekali muncul ketika menggunakan obat-obat sedatif dan hipnotik. Yang pertama adalah hangover. Nah, ini tadi rasa kantuk sisa gitu, yang mengakibatkan gangguan waktu beraktivitas. Ini tadi yang efek sisa di keesokan harinya. Jadi ketika bangun tidur dia malah ngantuk gitu. Sehingga nanti kalau mengantuk kan bisa mengganggu aktivitas di keesokan harinya. Nah, biasanya yang obat-obatan hipnotik yang muncul efek ini, efek samping ini adalah obat-obat hipnotik dengan durasi sedang ataupun panjang. Oke, kemudian efek samping kedua adalah REM rebound. REM rebound ini biasanya obat ini akan mengakibatkan mimpi yang jelas dan mimpi yang buruk. Nah, ini sering terjadi kalau menggunakan hipnotik dalam jangka waktu yang lama, tapi kemudian tiba-tiba berhenti. Kemudian efek samping yang ketiga adalah ketergantungan. Ini kalau menggunakan obat-obat hipnotik dalam waktu yang lama ya. Jadi ada ketergantungan fisik gitu, berupa bisa kalian lihat di sana. Jadi efeknya itu ada ketergantungan fisik. Kalau obatnya dihentikan nanti muncul efek seperti kedutan otot dan tremor, pusing, hipotensi ortostatik, delusi, halusinasi, delirium, dan kejang. Nah, biasanya gejala putus obat atau muncul ketergantungan fisik ini ketika obatnya dihentikan mendadak itu dimulai dari 24 jam setelah dihentikan dan dia bisa berlangsung selama beberapa hari. Nah, kemudian efek samping yang tidak diharapkan keempat adalah toleransi. Ini masih ingat ya, toleransi kemarin juga sudah kita pelajari di awal, yaitu kondisi di mana pasien memerlukan dosis yang lebih tinggi dari waktu ke waktu, yang lebih tinggi dari dosis awal pertama obat tersebut diberikan. Nah, ini khususnya biasanya kalau menggunakan obat-obatan barbiturat ya. Nah, kemudian efek samping selanjutnya adalah depresi yang berlebihan. Ini efek samping hipnotik ketika digunakan dalam waktu yang lama. Ini efeknya biasanya keletihan, gitu, mengantuk, kurang konsentrasi, kebingungan, dan depresi psikologi. Kemudian terjadi depresi pernapasan juga, efek sampingnya ini digunakan kalau dosis yang lebih tinggi. Digunakan dalam dosis yang tinggi. Nah, yang terakhir ini reaksi hipersensitif. Jadi ruang kulit ataupun gatal-gatal ya, urtikaria. Oke, ini interaksi. Jadi obat-obat sedatif hipnotik juga ketika digunakan bersama obat lain bisa menyebabkan terjadi interaksi obat. Di antaranya ketika dia digunakan dengan alkohol. Ini alkohol kalau digunakan bersama dengan golongan barbiturat bisa memperkuat efek barbiturat. Kemudian golongan barbiturat sendiri kalau digunakan bersama dengan obat-obatan kortikosteroid, tetrasiklin, antidepresan trisiklit, dan kinidin, ini obat-obatan yang tadi disebutkan itu khasiatnya bisa berkurang. Nah, kemudian barbiturat juga ketika digunakan dengan obat-obat antikoagulan, ini efek dari barbiturat sebagai hipnotik ataupun sedatif ini diperkuat. Nah, kebanyakan interaksi ini terjadi ketika menggunakan obat-obatan barbiturat, golongan barbiturat dengan obat lain. Gitu. Ini kenapa obat-obatan golongan barbiturat kemudian sudah mulai jarang digunakan sebagai obat hipnotik sedatif, karena dia cukup banyak memberikan interaksi ketika digunakan bersama dengan obat lain dibandingkan golongan benzodiazepin. Oke, ini yang toleransi dan ketergantungan tadi ya. Jadi dia mungkin muncul gitu ketika digunakan kurang lebih selama 2 minggu.
Artinya ketika jadi gini, obat hipnotik gitu digunakan dalam dosisnya seperti biasa, setelah pemakaian digunakan terus gitu setiap malam selama 2 minggu, ada kemungkinan selanjutnya obat hipnotik ini nanti nggak efektif lagi. Artinya ketika diminum dia tidak menyebabkan tidur. Kenapa? Karena terjadi toleransi tadi. Karena pada dosis yang biasa diminum, dia tidak akan memberikan efek seperti awal diminum dengan dosis sebelumnya gitu. Maka dia harus ditingkatkan dosisnya supaya dia bisa memberikan efek hipnotik seperti awal diminum. Jadi muncul toleransi setelah 2 minggu pemakaian. Oke. Maka gitu kan kalau memang tidak mengalami gangguan insomnia berat dan tidak berdasarkan resep dokter gitu, penggunaan obat-obat hipnotik sebaiknya jangan digunakan sembarang gitu. Artinya kalau nggak bisa tidur sebentar langsung minum obat hipnotik gitu, jangan ya. Karena tadi dia bisa menyebabkan toleransi kalau digunakan terus-menerus. Takutnya nanti kalau memang pas memang perlu gitu harus minum obat hipnotik karena memang terjadi insomnia berat, malah pasien akan harus menggunakan dosis dalam dosis yang lebih besar. Oke. Oke, jadi obat-obat hipnotik, khususnya obat hipnotik ya, jadi dia digunakan untuk mempermudah tidur gitu kan, atau menyebabkan tidur gitu. Biasanya digunakan pada kondisi di mana pasien sulit tidur atau insomnia. Nah, kenapa gitu? Artinya kenapa sih kalau sulit tidur atau terjadi insomnia perlu menggunakan perlu ada atau ada indikasi harus menggunakan obat tidur gitu. Nah, coba kita lihat gitu. Apa sih pentingnya tubuh kita untuk tidur gitu. Nah, ini fisiologi tidur. Jadi tidur sendiri, tidur yang baik gitu kan, tidur yang dalam dan tidur yang lama biasanya berfungsi untuk regenerasi sel-sel tubuh sehingga memungkinkan melakukan aktivitas pada besok harinya dengan lebih baik. Nah, pada keadaan tidur, kalau kalian masih ingat, yang aktif itu adalah saraf parasimpatik. Nah, jadi pada saat tidur, aktivitas saraf parasimpatik ini meningkat, yang mana meningkatnya aktivitas saraf parasimpatik ini berfungsi untuk mengumpulkan energi dan memulihkan tenaga, sehingga bisa memungkinkan beraktivitas keesokan harinya. Nah, tidur sendiri biasanya dalam satu malam itu terjadi 4-5 siklus, yang mana dia terdiri dari 2 fase, yaitu fase tidur REM dan fase tidur non-REM. Ini fase tidur non-REM, atau kadang disebut juga tidur ortodoks. Biasanya juga disebut tidur tenang atau tidur slow wave sleep, SWS. Biasanya neurotransmitter yang berperan adalah asetilkolin dan serotonin, berlangsung kurang lebih 1 jam awal ya, gitu, pada saat mulai tidur. Terdiri dari 4 fase, yaitu pertama ngantuk. Nah, kemudian setelah ngantuk, masuk ke fase kedua akan terjadi tidur ringan, masuk ke tidur cukup dalam, dan nanti masuk ke fase keempat, yaitu tidur dalam. Nanti makin pagi, makin dangkal. Nah, yang mana tidur non-REM di fase 3 dan fase 4 ini berperan untuk proses pertumbuhan dan restorasi jaringan tubuh gitu. Karena pada fase 3 dan 4 ini termasuk nanti pada fase REM atau tidur REM biasanya akan dihasilkan hormon pertumbuhan atau growth hormon oleh tubuh. Nah, sehingga berperan untuk proses pertumbuhan dan restorasi jaringan tubuh. Ini ciri tidur non-REM ya. Nah, biasanya karena tadi kan dia disebut tidur tenang gitu kan. Jadi denyut jantung, tekanan darah dan pernapasan teratur, di mana otot-otot wajah itu nggak ada gerakan dari otot muka atau otot wajah. Nah, ini fungsi tidur non-REM penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, fungsi untuk membantu metabolisme tubuh, reparasi alami sel-sel tubuh, dan tadi proses pertumbuhan. Karena pada fase 3 dan 4 itu tubuh akan memproduksi growth hormone.
Nah, ini yang tidur REM. Jadi awalnya siklus tidur itu diawali dengan tidur non-REM dengan 4 fase tadi, baru nanti masuk ke tidur REM atau disebut tidur paradoks. Nah, dia disebut juga tidur paradoks atau tidur mimpi. Nah, jadi mimpi itu adalah pada saat tidur REM ini, pada saat fase tidur REM. Durasinya sebentar, gitu, hanya berlangsung 15-20 menit. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengembalikan kelelahan psikis. Kalau neurotransmitternya ini noradrenalin ya. Nah, fungsi tidur REM ini restorasi jaringan otak. Nah, ciri-ciri tidur REM ini sama seperti keadaan sadar dan aktif. Jadi gerakan bola mata cepat ke satu arah, jantung, tekanan darah, dan pernafasan turun naik. Aliran darah ke otak akan semakin meningkat dan otot-otot menjadi sangat rileks. Ini kenapa tidur REM tadi digunakan fungsinya adalah merestorasi jaringan otak dan mengembalikan kelelahan psikis. Nah, itu tadi ya fisiologi tidur gitu. Jadi ada suatu gangguan tidur, biasanya istilahnya ada insomnia. Jadi insomnia adalah gangguan tidur. Padahal tadi dari penjelasan fisiologi tidur kita tahu bahwa tidur itu penting gitu, termasuk fungsinya sebagai membantu meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian membantu proses pertumbuhan, dan termasuk dia juga membantu restorasi jaringan otot dan otak. Nah, ini insomnia, tadi gangguan tidur, biasanya diakibatkan beberapa hal, bisa gangguan fisik, karena batuk, gitu kan, karena nyeri, migrain, atau sesak napas, sehingga menyebabkan sulit tidur. Nah, ini penggunaan alkohol berlebih juga bisa menyebabkan insomnia, konsumsi kafein berlebih, obat yang mengganggu fisiologi tidur. Nah, ini beberapa ada obat yang dia malah mengganggu fisiologi tidur. Jadi ada analgetik, anoreksi, glukokortikoid, agonis, dopamine. Ini ya, insomnia bisa terbagi menjadi 3, yaitu insomnia awal, kesulitan untuk tidur gitu. Jadi sulit untuk memulai tidur. Biasanya disebabkan emosi, kecemasan, ketegangan, ataupun depresi. Kemudian ada insomnia menengah, ini terjadi di tengah malam. Jadi dia udah tidur gitu. Nah, kemudian tiba-tiba kebangun. Biasanya ini disebabkan oleh peristiwa medis seperti sleep apnea ataupun nokturia. Nokturia ingin buang air kecil pada malam hari. Sleep apnea ini tiba-tiba sesak gitu pada saat posisi tidur. Tiba-tiba sesak napas. Sehingga nanti menyebabkan terbangun kan. Nah, kemudian yang terakhir ada insomnia terlambat. Ini sering muncul di waktu subuh. Jadi udah tidur juga, tiba-tiba pas udah kebangun tengah malam deket waktu subuh gitu itu nggak bisa tidur lagi. Bisa disebabkan oleh malnutrisi, kekurangan nutrisi, ataupun depresi. Nah, pengobatan utamanya diatasi penyebab utamanya ya. Nah, tadi ini kan dijelaskan gitu penyebabnya apa, misalnya kayak emosi atau cemas, tegang, depresi gitu kan, sleep apnea atau nokturia ataupun malnutrisi gitu. Nah, akan lebih baik gitu sebelum memberikan obat-obatan hipnotik penyebab dari insomnia tadi yang diatasi dulu. Nah, baru kalau memang penyebabnya sudah diatasi dan kesulitan juga untuk tidur gitu bisa diberikan obat-obat hipnotik. Awalnya yang diberikan adalah obat golongan benzodiazepin dengan tes setengah atau waktu paru yang pendek dengan dosis yang paling kecil. Nah, ini hipnotik hendaknya digunakan 1-3 malam dan tidak lebih dari 1-2 minggu. Tadi yang saya jelaskan, karena kemungkinan ketika digunakan dalam waktu yang lama gitu, kurang lebih 2 minggu, nanti bisa menyebabkan toleransi, di mana efeknya tidak sama seperti pada saat dia awal pertama kali diminum. Ini ya, jadi dia yang digunakan adalah golongan benzodiazepin. Untuk yang barbiturat ini sudah jarang sekali digunakan. Oke, itu untuk hipnotik sedatif.
Nanti kita masuk ke obat-obat anestesi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Sambil saya rehat sebentar mungkin. Silakan ada. Oke, kalau tidak ada mungkin saya lanjut. Nah, kita bahas anestesi ya. Jadi tadi ada obat sedatif, hipnotik. Kalau obat sedatif tadi dia merupakan obat yang memberikan efek menenangkan. Kalau hipnotik obat yang bisa menyebabkan tidur. Nah, ini adalah obat anestesi. Kita lihat pengertiannya. Jadi anestesi terbagi menjadi dua ya. Ada anestesi umum. Ini adalah obat yang menyebabkan narkosa, yaitu suatu keadaan depresi atau menekan berbagai pusat di susunan saraf pusat yang sifatnya reversibel. Jadi dia menyebabkan depresi umum atau menekan secara sistemik gitu berbagai pusat di susunan saraf pusat. Sehingga nanti seluruh perasaan termasuk kesadaran itu ditiadakan atau dihilangkan sehingga mirip kondisi pingsan. Bedanya dengan anestesi lokal, dia pada penggunaan lokal merintangi secara reversibel penerusan impuls saraf ke susunan saraf pusat. Gitu. Jadi rangsangan atau penerusan impuls listrik impuls saraf ke susunan saraf pusat ke otak itu dihambat gitu sehingga nanti rasa nyeri gitu kan bisa dihilangkan, termasuk juga rasa gatal, rasa panas, rangsangan panas ataupun rangsangan dingin. Bedanya itu ya, jadi kalau anestesi umum secara sistemik gitu, termasuk kesadaran dihilangkan. Kalau anestesi lokal perintangan penerusan impuls atau rangsangan itu hanya lokal di mana dia diberikan, termasuk dia tidak menyebabkan kehilangan kesadaran. Nah, ini anestesi umum. Tadi anestesi umum kan dia menyebabkan narkosa. Nah, ini narkosa ini terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama adalah tahap analgesik dulu, di mana pada tahap analgesi ini rasa nyeri hilang, gitu. Artinya rangsangan atau stimulus nyeri itu tidak terhantarkan, sehingga ketika diberikan atau distimulus nyeri itu tidak terasa. Nah, kemudian pada tahap analgesi ini juga terjadi rasa nyaman atau istilahnya euforia, di mana pada tahap analgesi ini kesadaran mulai berkurang, tapi masih sadar. Nah, kemudian nanti masuk ke tahap kedua, yaitu tahap eksitasi, di mana ini kesadaran sudah mulai hilang, tapi sebelumnya nanti timbul kegelisahan dulu, baru nanti perlahan kesadaran mulai hilang. Nah, baru masuk ke tahap yang diinginkan, yaitu tahap anestesi. Di mana pada tahap anestesi ini, pernapasan menjadi dangkal, cepat, dan teratur, otot-otot menjadi lebih lemas, gerakan dan refleks mata menjadi hilang, yang mana ini nanti mirip kondisi pada saat tidur.
Nah, ini tahap keempat adalah tahap yang tidak diharapkan ya dari pemberian obat anestesi, yaitu terjadi kelumpuhan sumsum tulang belakang, di mana jantung dan pernapasan berhenti. Oke, ini penggolongan obat-obat anestesi umum. Jadi ada anestesi, ini berdasarkan pemberian ya. Jadi ada anestesi inhalasi. Nah, dia diberikan sebagai uap melalui saluran pernafasan, dan ada anestesi intravena. Jadi dia diberikan bisa melalui supositoria, bisa dengan suntikan langsung ke pembuluh vena. Contohnya bisa kita lihat untuk anestesi inhalasi seperti karena dia berupa uap, jadi dia gas nitrogen oksid, halotan, enfluran, isofluran maupun sevofluran. Kalau yang intravena, contohnya tiopental, tadi diazepam ya, midazolam, ketamin, dan propofol. Nah ini contoh-contohnya juga. Jadi kalau yang inhalasi nanti ada berupa cairan, tapi dia kemudian menguap. Tapi ada juga yang dalam bentuk gas. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Termasuk yang kolom kedua itu adalah waktu induksinya, artinya onsetnya, mulai kerjanya gitu. Nah, ini kalau yang golongan inhalasi yang dalam bentuk cairan menguap, itu ada halotan, enfluran, dan isofluran ya, yang mana waktu induksinya cepat. Kalau yang eter, metoksifluran, itu lebih lambat. Nah, kalau dalam bentuk gas, itu ada nitrooksid, disebut juga gas tawa, ada siklopropan, ini sangat cepat untuk waktu induksinya. Nah, untuk yang intravena, ada natrium tiopental, ini cepat juga. Sama yang ketamin, ini sedang ya, tapi dia biasanya pilihan terbaik untuk pasien dengan resiko tekanan darah rendah atau hipotensi, ataupun pasien asma, bronkospasme. Nah, kemudian ada etomidat, induksinya cukup cepat. Biasanya digunakan untuk pilihan sama dengan yang ketamin gitu untuk pasien yang punya resiko mengalami hipotensi. Kemudian ada midazolam, ini induksi lambat. Kemudian ada propofol, induksinya cepat. Nah, tapi dia punya efek samping menyebabkan hipotensi ya. Jadi hipotensi atau menurunkan tekanan darah. Nah, yang terakhir ada fentanyl untuk induksi dan pemulihannya juga lambat. Biasanya dia antidotumnya naloxan. Efek sampingnya adalah kekakuan otot. Nah, oke, kita masuk ke mekanisme kerja dari obat anestesi. Sebenarnya mekanisme kerjanya ini masih belum ditemukan yang yang bisa menjelaskan gitu bagaimana obat-obat anestesi itu bekerja hingga memberikan efek. Awalnya dia diduga mekanisme kerja obat anestesi ini melalui reseptor opiat dan melalui ini NO ya, jadi nitrit oksid. Jadi tapi kemudian berkembang kembali bahwa ternyata obat-obat anestesi ini mekanisme kerjanya melalui kanal klorida tadi. Jadi dia berperan melalui pengaruhnya terhadap reseptor GABA yang tadi, kanal klorida. Kita coba lihat ya. Nah, ini. Jadi sama seperti obat-obatan sedatif hipnotik tadi, dia akan menyebabkan hiperpolarisasi di dalam sel ya. Yang mana hiperpolarisasi ini tadi menyebabkan impuls listrik di dalam saraf itu menjadi terhambat atau rangsangan itu menjadi dihambat gitu kan, sehingga nanti rasa nyeri, panas, dingin gitu, rangsangan atau stimulusnya ke otak itu dihambat sehingga tidak berasa. Nah, ini saya coba. Nah, ini biar kalian kelihatan. Nah, jadi dia di sini perannya ya. Ini tadi reseptor GABA. Nah, kalau kalian masih ingat sebenarnya dia punya 5 lokal ya, tapi ini digambarkannya nggak kelihatan 5 lokalnya. Nah, jadi karena reseptor GABA ketika diaktifkan kan dia akan membuka ion klorida. Ya. Nah, jadi dia membuka ion klorida sehingga ini
kloridanya lebih banyak. Nah, selain itu, obat-obatan anestesi dia juga berperan terhadap kanal kalium. Nah, kanal kalium ini anestesi yang segi 5 ya ini. Nah, yang gambarnya segi 5, nah dia akan berikatan di kanal kalium, yang mana ketika ini obat anestesi berikatan di kanal kalium, yang mana ketika kanal kalium ini diaktifkan oleh obat-obat anestesi, dia akan membuka gitu. Jadi kanal kaliumnya akan membuka, yang mana ketika kanal kalium terbuka, kalium yang ada di dalam sel atau di dalam posipnap neuron itu akan keluar. Nah, yang mana kalium kan positif gitu. Nah, yang positif keluar, sedangkan klorida kan negatif muatannya, dia masuk ke dalam sel. Nah, makanya muatan di dalam sel kan akan lebih menjadi negatif, maka terjadi hiperpolarisasi sel. Hiperpolarisasi sel tadi mengakibatkan transmisi terhambat. Nah, untuk potensial listrik di pos sinaps, sehingga rangsangan gitu, impuls listrik itu menjadi dihambat, sehingga terjadi depresi atau penekanan susunan saraf pusat. Nah, dugaan mekanisme kerja kedua gitu, diduga juga anestesi ini berperan terhadap kanal kalsium dan natrium. Kalau tadi kan terhadap kanal kalium dan klorida. Ini terhadap kanal kalsium dan natrium. Nah, ini obat anestesi, dia akan berikatan pada kanal kalsium dan natrium, yang mana aksi anestesi pada kanal kalsium dan natrium ini menyebabkan kanalnya menjadi inaktif atau menutup. Ya, sehingga kalau kanalnya menutup, kalsium dan natriumnya nggak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya kan konsentrasi kalium, natrium menjadi rendah di dalam sel. Nah, ini sama gitu, mengakibatkan transmisi impuls rasa sakit juga dihambat. Karena tadi sama terjadi hiperpolarisasi sel kan, karena ion-ion positifnya berkurang yang ada di dalam sel. Oke, ini indikasi ya. Jadi obat-obat anestesi digunakan pada pembedahan. Tujuannya dia mencapai keadaan pingsan, kemudian tujuannya merintangi rasa nyeri atau rangsangan nyeri atau memberikan efek analgesi. Kemudian tujuannya juga diberikan untuk memblokir reaksi refleks terhadap manipulasi pembedahan, serta obat-obat anestesi tujuannya diberikan untuk menimbulkan pelemasan otot atau relaksasi. Biasanya yang digunakan pada proses pembedahan itu adalah anestesi seimbang ya, yang mana anestesi seimbang ini biasanya tidak hanya dihasilkan dari satu obat anestesi, tapi ada beberapa komposisi dari pemberian obat-obat anestesi. Jadi dari premedikasi atau sebelum obat anestesi diberikan, kemudian diberikan obat anestesi dengan kombinasi gitu. Dan juga nanti bisa diberikan obat postmedikasi, artinya setelah selesai pemberian obat anestesi. Nah, ini anestesi seimbang terdiri dari, nah ini ya, yang pertama hipnotik. Obat-obat hipnotik biasanya diberikan 1 malam sebelum pembedahan. Kemudian ada premedikasi. Premedikasi ini obat yang diberikan sebelum nanti memberikan anestesinya. Gitu. Tujuannya biasanya ini untuk menghilangkan gelisah. Yang biasa digunakan adalah obat-obat analgetik narkotik atau golongan benzodiazepin ya sebagai penenang, contohnya midazolam. Kemudian juga diberikan obat-obat antikolinergik, contohnya atropin. Pemberian antikolinergik ini untuk mengurangi sekresi yang berlebihan, sekresi air liur gitu. Yang berlebihan biasanya digunakan atau diberikan kira-kira 1 jam sebelum pembedahan. Nah, baru setelah premedikasi, baru dikasih induksi anestesi. Induksi anestesi ini bisa diberikan barbiturat dengan masa kerja singkat, seperti natrium thiopental. Nah, baru nanti diberikan obat anestesinya. Misalnya kalau memberikan anestesi inhalasi ya, gas inhalant seperti obat-obat seperti anestesi contohnya nitrooksida dan oksigen ini untuk mempertahankan tahap anestesinya.
Nah, bisa juga kalau memang diperlukan diberikan obat-obat pelemas otot untuk relaksasi ya, misalnya tubokurarin ataupun galamin. Nah, ini keuntungan dari anestesi seimbang tadi, jadi dia mengurangi masalah kardiovaskuler, karena dia banyak kombinasi kan, termasuk tadi juga diberikan induksi anestesi sebelum anestesi gitu, maka dia bisa mengurangi jumlah anestesi yang diberikan. Nah, sehingga nanti efek samping yang muncul kan juga akan semakin kecil. Nah, kemudian dia mengurangi kemungkinan mual muntah pasca anestesi karena nanti ada obat-obatan post medikasi gitu, termasuk obat-obatan yang bisa mencegah terjadi mual muntah. Kemudian dia mengurangi gangguan fungsi organ dan mempercepat pemulihan dari anestesia, serta tadi mengurangi efek samping. Nah, ini biar lebih mudah gitu kan, tadi ada obat pembantu yang biasanya diberikan pada anestesi seimbang tadi gitu. Ada yang premedikasi sebelum pemberian obat anestesi dan ada yang post medikasi gitu. Setelah pemberian obat anestesi yang mana tujuannya tadi untuk menghilangkan efek samping seperti perasaan gelisah maupun mual yang biasanya muncul setelah pembedahan atau pemberian anestesi. Nah, kalau yang premedikasi fungsinya tadi untuk mencegah gelisah, bisa diberikan obat-obat sedatif ataupun analgetik narkotik, kemudian menghentikan sekresi berlebihan dari air liur ya, ataupun dahak gitu, seperti atropin dan skolamin. Kemudian ada juga yang diberikan untuk tujuan memperkuat dari efek anestesinya tadi, bisa diberikan induksi anestesi ya tadi, seperti natrium tiopental. Nah, kemudian yang terakhir bisa untuk memperkuat pelemasan otot atau relaksasi otot. Nah, ini tadi tubokurarin ataupun galamin. Nah, ini sediaannya ya, bisa kalian lihat. Ini untuk obat-obat anestesi umum. Termasuk di situ ada bentuk sediaannya ya, jadi kayak misalnya desfluran, dia liquid atau cairan. Nah, tujuannya biasanya dia ini golongan anestesi inhalasi. Jadi ya, sediaannya itu 240 ml untuk inhalation. Nah, kalau yang dexmedetomidine dia parenteral. Dosisnya juga sudah ada di sana. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini efek samping tadi, menekan pernapasan, menekan sistem kardiovaskuler, merusak hati dan ginjal, oliguri, tapi sifatnya reversibel, dan menekan sistem regulasi suhu. Karena tadi kan, dia obat anestesi ini menekan susunan saraf pusat secara keseluruhan. Nah, ini yang terakhir anestesi lokal ya. Nah, jadi ini mekanisme kerja anestesi lokal. Kalau anestesi lokal, diduga dia bekerja terhadap kanal natrium. Yang mana tadi, ini mirip seperti yang anestesi umum ya, jadi dia bekerja terhadap kanal natrium dan kalsium, di mana ketika dia berikatan pada lokus di kanal natrium maupun kalsium, itu menyebabkan kanalnya menjadi inaktif atau tertutup, sehingga natrium dari luar sel tidak bisa masuk ke dalam sel possinap. Nah, yang mana nanti akibat natrium ini nggak bisa masuk, gitu, kadar natrium di dalam sel saraf possinap itu menjadi rendah. Nah, ketika kita ketahui tadi kan natrium muatannya positif, gitu, sehingga yang banyak nanti di dalam sel yang bermuat ion-ion yang bermuatan negatif seperti ion klorida tadi, yang mana ion-ion yang bermuatan negatif ini menyebabkan terjadi hiperpolarisasi di dalam sel, yang mana ketika terjadi hiperpolarisasi ini menyebabkan transmisi atau rangsangan, transmisi impuls gitu atau rangsangan dari rasa sakit menjadi dihambat. Ini penggolongan untuk anestesi lokal, ada senyawa ester, contohnya kokain, prokain, ya, benzokain, tetrakain. Nah, kemudian ada senyawa amida, lidokain, prilokain, mepivakain, dan bupivakain. Ini yang lainnya, ada golongan fenol, benzil alkohol, maupun etil klorida. Indikasi dari pemakaian obat-obat anestesi lokal biasanya untuk pembedahan ringan atau pembedahan jangka pendek ya. Nah, jadi misalnya kayak pembedahan gigi, kemudian untuk menjahit laserasi kulit, tadi pembedahan
minor atau jangka pendek pada daerah tertentu. Nah, kemudian anestesi lokal ini juga digunakan sebagai anestesi spinal dengan menghambat impuls saraf yang terletak di bawah tempat dimasukkannya anestesi. Nah, ini biasanya anestesi spinal ini untuk operasi sesar melahirkan. Kemudian dia juga digunakan untuk prosedur diagnostik seperti fungsi lumbal dan torasentesis. Biasanya digunakan secara parenteral ya, pada pembedahan kecil tadi atau pembedahan jangka pendek di mana anestesi umum tidak bisa digunakan atau tidak diperlukan. Nah, ini jadi gini, nah obat-obatan anestesi lokal itu juga bisa digunakan secara topikal dalam bentuk salep gitu ya. Biasanya tujuannya untuk mengurangi rasa gatal atau rasa nyeri juga, tapi yang ringan. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya penggunaannya pada organ-organ secara topikal, misalnya pada mata, telinga, hidung, tenggorokan, uretra, rektum ataupun kulit. Nah, contohnya itu ya kayak lidocaine gitu, itu bisa digunakan secara topikal pada kulit. Oke, kemudian yang positif ya, kalau positif berarti biasa digunakan. Kalau yang strip atau negatif berarti tidak bisa digunakan secara topikal pada bagian tersebut. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, dia digunakan sebagai anestesi spinal, diberikan secara epidural. Biasanya ini contohnya adalah bupivacain ya, obat anestesinya. Seringkali digunakan pada proses pembedahan sesar untuk ibu membantu proses melahirkan. Nah, ini sediaannya. Bisa kalian lihat juga ya, di situ ada bentuk sediaan dan dosisnya. Nah, nanti tinggal dibaca. Termasuk tadi yang topikal kan. Nah, kita ambil contoh, nah misalnya benzocaine itu ya. Benzocaine dia ada sediaan topikal, ada sediaan krim, ada sediaan gel, dan ada sediaan ointment, termasuk lotion. Biasanya sih ini digunakan untuk tadi mengurangi gatal-gatal. Karena anestesi lokal tadi termasuk dia bisa merintangi rasa nyeri, rasa gatal juga, kemudian rangsangan dingin ataupun panas. Oke, bisa lihat sendiri ya nanti. Cukup banyak di sini contoh-contoh obatnya, termasuk sediaannya apa gitu. Kalau topikal berarti yang diberikan di permukaan bisa kulit, mata dan lain mata, telinga, hidung gitu dan lain sebagainya. Kemudian kalau parenteral berarti diberikan dalam bentuk injeksi. Nah, ini efek samping, jadi kurang lebih sama sebenarnya dengan anestesi umum, karena tadi dia bisa menyebabkan depresi atau menekan susunan saraf pusat secara keseluruhan. Jadi dia bisa menghambat pernapasan dan sirkulasi darah, bisa menekan sistem kardiovaskuler, dan ini termasuk dia bisa menyebabkan alergi atau reaksi hipersensitif, kalau memang pasien tidak cocok dengan zat anestesi tersebut. Oke, ternyata selesai. Sekian tadi ya materi, ada 3 yang langsung kita bahas, yaitu obat sedatif, hipnotik, dan obat anestesi.